pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam channel YouTube Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. Kali ini sangat spesial sekali karena biasanya Putri Sasongko ketika melakukan perbincangan atau bahkan podcasting itu ada di siang hari. Namun eksklusif pada malam hari ini kami berada tepat di belakang saya. Ini adalah kantor desa Panyangkalang dan kita akan mendengarkan sebuah pernyataan hebat dan terkait dengan eksistensi desa tersebut. Seperti apa keseruannya? Ikuti dan jangan lewatkan. Please jangan skip video ini. Nah, baik pemirsa, sepertinya kita sudah ada di desa Panyangkalang. Kurang afdol kalau kita nggak ketemu sama kepala desanya nih. Jadi teman-teman di rumah bisa lihat, pemirsa penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar pengen tahu keseruan malam ini di desa Panyangkalang, dan kita akan langsung ketemu eksklusif perbincangan dengan kepala desanya. So jangan kemana-mana, jangan skip video ini, kita ikuti keseruan di malam di desa Panyangkalang. Permisi Pak, boleh saya ketemu sama Pak Kepala Desanya? Boleh Bu. Oke. Oh Bapak sendiri, oh daratan saya ketemu langsung dengan Kepala Desanya. Mohon izin Bapak, boleh dibuka maskernya? Nah, cocok pemirsa ya, sama ya, kita cocokkan dengan gambar yang tadi di belakang saya. Beliau adalah Kepala Desa Panyangkalang. Benar Bu. Dan bernama Ahmad. Dede gagahnya mau di kepala desanya. Kalau saya jadi atau bertempat di sini, mungkin saya jadi bunga desanya. Maunya. Oke, Pak Kades, sebelum kita menikmati malam ini, mungkin Pak Kades bisa sampaikan dulu kepada penonton setia channel YouTube Berita Kota Makassar, seperti apa eksistensi Pak Kades selama menjabat di Desa Panyangkalang ini. Silahkan. Baik, jadi pertama kami menjabat, kami masuk menjabat sebagai kepala desa. Salah satu isu yang paling krusial di desa ini adalah krisis air bersih. Nah, kurang lebih kami 3 tahun bergelut dan berjibaku dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa. Alhamdulillah di tahun 2019 dan awal 2020 kami mampu menuntaskan mengenai soal isu krisis air. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan, yaitu membuat beberapa titik-titik sumur bor yang kemudian kami distribusikan ke masyarakat, yang kemudian selanjutnya dikelola oleh badan usaha milik desa. Dan alhamdulillah hari ini masyarakat sudah menikmati air, tentu dengan harga yang sangat murah. BUMDes menjual dengan harga hanya Rp2.000 per kubik. Rp2.000 per kubikasinya Ibu. Per kubik. Dan dari pengelolaan air bersih itu juga, selain kita melayani kebutuhan sosial dasar masyarakat, yakni air bersih, ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa di desa kami karena dikelola oleh badan usaha milik desa. Seperti itu. Dikelola langsung oleh badan usaha milik desa. Betul, Ibu. Atau yang biasa dikenal atau disebut dengan BUMDes. Benar, BUMDes. Nah, kalau begitu kita akan beralih ke sana, kita akan jalan-jalan yuk. Baik, boleh, Pak Kades, silakan. boleh kita keliling-keliling dulu di sekitaran kantor kepala desa, di mana ini di belakang kita ada lapangan futsal nih kayaknya. Benar, nih ya. Jadi ini ada lapangan futsal. Oke, dan ini adalah badan usaha milik desa BUMDes, Cipta Usaha Desa Panyangkalang. So, BUMDes ini kenapa bisa didesain se-eksklusif ini, semewah ini, dan konsepnya mengusung konsep millennials? Gimana itu, Pak Kades? Baik, jadi kami memang sengaja membuat salah satu sarana olahraga, yakni gedung futsal, karena kami punya pertimbangan bahwa Desa Panyangkalang ini adalah salah satu desa yang tidak begitu banyak memiliki sumber daya alam. Baik. Memang mayoritas masyarakat kami adalah petani, hanya saja memang pertaniannya itu 1 kali dalam setahun. Jadi nanti di musim hujan, jadi ibaratnya tak ada hujan, Bu. Sehingga hasil kesepakatan kami adalah bagaimana kemudian dapat meningkatkan kontribusi PAD Desa Panyangkalang dengan cara menarik uang dari luar. Jadi bagaimana kami berpikir kemudian orang dari luar Desa Panyangkalang bisa hadir di Panyangkalang untuk membelanjakan uangnya di sini. Nah, salah satunya dengan gedung futsal ini, alhamdulillah setelah ada gedung futsal ini banyak, tidak hanya masyarakat desa, kelompok pemuda desa yang kemudian menyewa gedung ini, tetapi dari ibu kota kabupaten pun banyak yang sering datang ke sini. Dan selain daripada itu,
kami juga menyediakan fasilitas kafe, kami tata seperti ini untuk memberi kenyamanan kepada pengunjung. Jadi mungkin sembari antri menunggu giliran untuk bermain futsal, teman-teman pengunjung bisa nyantai sambil ngopi, nyanyi juga. Nah, kemudian selain daripada futsal ini, kami sementara mendesain ke depannya ini bahwa penghasilan daripada sewa gedung futsal ini itu kami sementara membentuk namanya koperasi tani. Oh, baik. Jadi bahwa betul petani dan nelayan misalnya tidak berolahraga sepak bola, tetapi kami pastikan, pemerintah Desa Panjangkalang memastikan bahwa hasil daripada pemasukan gedung futsal ini akan dinikmati langsung oleh kelompok petani dan nelayan dengan cara mendirikan koperasi tani dengan ketentuan bahwa hasil pengelolaan sumber-sumber dana yang masuk melalui gedung futsal dan kafe ini itu akan dikelola langsung oleh unit usaha namanya, unit usaha koperasi tani oleh badan usaha dengan memberikan fasilitas pinjaman berupa pinjaman modal kepada kelompok petani dan nelayan dan tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi ini bisa menyelamatkan petani kita dari pinjaman-pinjaman yang sifatnya berbunga terlalu tinggi. Iya, betul. Misalnya rentenir dan lain-lain. Jadi sehingga tapi tidak dalam berbentuk uang kami berikan bantuannya, tetapi dalam berbentuk barang. Jadi misalnya di musim tanam mereka butuh bibit, maka koperasi tani unit usaha BUMDes ini akan memberikan bantuan pinjaman berupa bibit ataupun pupuk misalnya seperti itu. Nanti pasca panen baru mereka membayar dan tanpa bunga. Tanpa bunga. Jadi pinjamannya itu bukan berupa uang, melainkan kebutuhan dari petani tersebut dan tentunya tidak pakai bunga. Aduh, ini kepala desa atau malaikat ya, baik sekali. Oke, baik Pak Kades, terkait dengan gedung besar ini, gedung indoor untuk futsal, ini sebenarnya tahun berapa didirikan? Tapi kita mau sambil jalan-jalan yuk Pak Kades ya. Tahun berapa ini Pak? Jadi awal gedung ini kami bangun itu sejak tahun 2019, Bu. Oke, jadi, 2019 ya. Gedung ini sebenarnya kami cicil melalui dana desa, di mana dimulai tahun 2019, APBDes 2019, kemudian 2020 dan terakhir 2021 karena memang kami tidak bisa membangun sekaligus, biayanya karena cukup tinggi, dikarenakan banyak kebutuhan lain di desa yang harus kami penuhi seperti berarti itu. Ini berdiri dan hadir di tengah-tengah desa Panjangkalang tepatnya tahun 2019 mulai pembangunan dengan kami cicil. Berarti sudah berjalan kurang lebih 2-3 tahun lamanya ya Pak ya. Nah, terkait dengan berdirinya gedung sarana olahraga untuk anak-anak muda, seperti apa sih program unggulan yang Pak Kades usung untuk dalam masa jabatan Pak Kades sampai di tahun 2022. Baik. Seperti apa program unggulan untuk desa Panjangkalang? Baik, jadi memang dari awal kami menyampaikan ke masyarakat bahwa tujuan kami adalah untuk membangun desa dengan pertimbangan bahwa sebisa mungkin kami mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan hasil produksinya. Jadi di bagian pertanian pun kami tetap konsen untuk mengurus pertanian dengan cara membangun infrastruktur penunjang pertanian seperti jalan tani, kemudian pemberdayaan kelompok tani pun seperti pembagian alat-alat pertanian, bibit, itu tetap kami support. Nah, kemudian di kelompok nelayan, petani rumput laut juga tetap menjadi konsen kami. Karena mayoritas memang masyarakat kami adalah petani dan nelayan petani rumput laut, sehingga memang program-program itu tentu menjadi prioritas bagi kami. Nah, terkhusus mengenai penyelesaian soal-soal pelayanan sosial dasar. Nah, itu gimana tuh Pak? Kami meyakini bahwa di tahun 2021 ini tentu hampir semua pelayanan sosial dasar, terutama yang bersifat daripada bangunan-bangunan infrastruktur sebagai pendukung pelayanan sosial dasar itu telah kami penuhi semua, mulai posyandu, puskesdes itu telah kami siapkan semua. Mantap sekali, wih. Kalau ada lomba Kades mungkin juara 1 nih Pak Ahmad ya, amin. Artinya kami bekerja saja, Bu, bekerja sebagai tenaga. Artinya selebihnya ya yang menilai adalah masyarakat. Oke, ini kurang afdal nih pemirsa, penasaran kan seluas apa gedung futsal ini? Kita akan ajak jalan-jalan pemirsa. Namun sebelum itu,
terkait masih dengan Desa Panjangkalang. Kalau visi misi sendiri dari Desa Panjangkalang itu seperti apa Pak Kades? Baik, jadi tentu kesejahteraan masyarakat adalah hal yang utama dengan cara melakukan perbaikan-perbaikan di banyak sektor. Baik. Mulai dari peningkatan sumber daya manusia dengan melihat pendidikan masyarakat kami, mendorong terus bagaimana kemudian masyarakat bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ini bagian daripada upaya kami untuk meningkatkan sumber daya manusia di desa kami, karena kami meyakini bahwa sehebat apapun desa kita, jika tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang mencukupi, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Luar biasa sekali. Ini malam eksklusif, biasanya kami melakukan sharing perbincangan baik dengan siapapun itu, baik mulai dari pimpinan hingga orang-orang entertain, bahkan sampai di detik ini Pak Kades ini eksklusif di malam hari. Berita Kota Makassar masih ada di Desa Panjangkalang, dan untuk lebih lengkapnya kita mungkin akan ngobrol dengan beberapa anak-anak muda yang sering nongkrong atau tongkrongin yang namanya BUMDes. Yuk kita ikuti. Ayo Pak. Nah baik pemirsa, sebelum kita closing, kurang afdol kalau kita nggak ngomong atau berbincang dengan salah satu pemain andalannya Desa Panjangkalang. Siapa namanya ini? Putra Bogel. Putra Bogel, tepuk tangan dulu buat Putra Bogel. Oke, kalau memang begitu ya, kalau ada putri ada putra ya. Baik, Putra, berapa lama Maki sering main di sini? Ya, 2 bulanan. 2 bulanan. Tapi bagaimana main di sini, lebih enak di sini atau di tempat lain? Di sini. Di sini. Kenapa suka lebih enak di sini? Karena di sini tergantung kenyamanan. Oh, tergantung kenyamanan. Bicara kenyamanan ya. Oh, keren. Nyaman itu seperti apa kayak kalau definisinya nyaman itu seperti apa? Kalau nyaman itu seperti Anda. Ya Allah, astaga. Oke. Baik ya. Jadi majukan terus olahraga Desa Panjangkalang. Sukses untuk teman-teman anak-anak muda di sini, baik anak-anak muda desa di luar sana yang mau main di sini. Pak Kades terbuka. Siap, dan akan welcome untuk kita menerima welcome teman-teman di luar sana. Jangki di tempat lain, di sini mungkin saja karena Pak Kadesnya sudah bilang akan siap menyambut. Murah dan nyaman ya. Murah dan nyaman, tepuk tangan dong. Nyaman sekali. Oke, baik Pak Kades, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Sukses Bu. Ki, terima kasih untuk sudah mengundang kami Berita Kota Makassar, Baik, terima kasih, bisa Bu. sharing dan hadir di gedung yang besar ini, tepatnya gedung olahraga futsal yang ada di Desa Panjangkalang. So, akhirnya jangan lewatkan perbincangan kami berdua dengan Pak Kades, Pak Ahmad di media cetak kami, digital kami, dan online kami. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Akhirnya Putri Sasongko pamit undur diri dan bersama Pak Ahmad selaku Kades Desa Panjangkalang. 2, 3. Dah. Thank you.